Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Pemirsa, terus bertambahnya pasien virus COVID-19 di Indonesia membuat Majelis Ulama Indonesia menghimbau kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di rumah saja selama bulan suci Ramadan. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Soleh dalam jumpa persnya di gedung BNPB Jakarta Timur Senin pagi mengajak umat muslim tanah air untuk mempersiapkan diri baik fisik dan juga mental serta pemahaman baru, kebiasaan baru dalam beribadah di tengah merebaknya wabah COVID-19. MUI juga menghimbau kepada masyarakat agar menghindari kerumunan serta melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dengan berbagai ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah COVID dengan etos dan semangat keagamaan. Wabah COVID-19 bukan halangan untuk beribadah. Justru ini momentum meningkatkan ibadah kepada Allah. Hanya saja karena ada kondisi khusus, maka kebiasaan yang kita lakukan di dalam ibadah Ramadan selama ini juga perlu diadaptasi dengan kekhususan itu. Pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Sekali lagi saya tekankan, pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Karena menurut para ahli, kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah. Untuk itu, menghindari kerumunan di dalam konteks hari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat untuk beribadah di rumah masing-masing saat bulan suci Ramadan selama masih merebaknya wabah virus COVID-19. Dan bersama kami sudah ada Bapak Asrorun Niam selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tiara, gimana kabar? Baik Pak. Pak, ini seperti apa sih imbauan MUI sendiri untuk warga muslimin agar melaksanakan ibadah di rumah selama bulan suci Ramadan nanti begitu Pak? Ya, ibadah tetap harus jalan dan bagaimana kemudian kita berkontribusi untuk memastikan bahwa etos Ramadan dengan bulan penuh berkah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, maghfirah dan juga pahala berlipat pada saat Ramadan ini bisa kita optimalkan dengan bermunajat, dengan berdoa, dengan bersedekah agar wabah ini bisa segera berakhir. Saya kira di samping ikhtiar lahiriah yaitu dengan PHBS, kemudian dengan physical distancing, dengan meminimalisir kerumunan, kemudian tetap stay di rumah, itu bagian dari ikhtiar lahiriah agar tidak terus tersebar wabah COVID-19 ini sehingga penularannya bisa minimalisir. Itu ikhtiar lahir. Nah, ikhtiar batinnya tentu dengan memperbanyak aktivitas ibadah, doa, munajat, apalagi momentum Ramadan ini momentum di mana amal kebaikan dilipat gandakan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas serta kekhususan dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, salah satu ikhtiar batin ini juga harus selaras dengan ikhtiar lahir. Kalau kebiasaan kita misalnya di bulan Ramadan itu kegiatan bersama-sama di samping ibadah juga untuk kepentingan silaturahim, tetapi ketika ada wabah butuh adjustment, butuh penyesuaian. Dari yang semula dan biasanya kita bercengkrama, berkerumun, baik untuk kepentingan buka bersama ataupun kepentingan taraweh bersama, kepentingan tadarus bersama, kita geser frekuensi lokusnya itu dari tempat kerumunan tadi ke rumah bersama dengan keluarga, dan ini sama sekali tidak mengurangi nilai kekhidmatan pelaksanaan ibadah dan juga tidak mengurangi intensitas kita di dalam bermunajah. Baik Pak Asrorun Niam, ini untuk umat muslimin sendiri begitu, apa saja sih kira-kira yang kemudian dilaksanakan, ibadah yang dilaksanakan di rumah, apakah kemudian sama dengan ibadah yang dilakukan di masjid begitu Pak? Sama saja, kalau biasa taraweh tetap taraweh,
Yang biasa tadarus tetap tadarus, artinya momentum wabah COVID ini bukan menjadi faktor untuk meniadakan aktivitas ibadah. Itu jelas tidak tepat. Justru dengan adanya wabah ini, intensitas ibadah kita tingkatkan, apalagi momentum Ramadan adalah momentum di mana Allah menurunkan rahmat, maghfirah, dan juga doa mustajab di bulan ini, maka kita tingkatkan munajat. Cuma bedanya kalau di hari-hari biasa kita syiarnya di tempat-tempat ibadah yang bersifat publik seperti masjid, musola, kemudian di tempat-tempat perkantoran dengan jumlah massa yang besar. Nah, sekarang kita geser, bukan meniadakan, kita geser lokus, tetap dengan ibadah kita, tetap dengan puasa kita, tetap dengan qiyamul lail kita. Bahkan dalam batas tertentu Rasulullah mengingatkan sholat seseorang itu dilaksanakan di rumah itu memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan afdhalus sholatil mar'i salatul mar'i fi baitihi. Afdhalus sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang memiliki keutamaan itu sholat di rumah, kecuali sholat maktubah atau sholat fardu. Nah, momentum Ramadan ini diminta untuk memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak kegiatan tarawih, kemudian aktivitas-aktivitas sunnah yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita jadikan rumah sebagai sentral kegiatan ibadah, sekaligus juga bermanfaat untuk menguatkan tali kekerabatan, tali kekeluargaan, hubungan kekerabatan antara suami, istri, ayah, ibu, kemudian anak yang selama ini bisa jadi tidak cukup intens berinteraksi karena kesibukan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Astronom atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.